Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah, yaitu Ibu Muthaharoh MPDI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harla Diva Pinaris dengan NIM 2381010210. Dan perkenalkan nama saya Vicky Fatihatur Rahma dengan NIM 23810100176. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai proses sistematis yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi perempuan melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Menurut pandangan Profesor Dr. Renald Kasali, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah bagian dari inovasi sosial yang membawa transformasi besar dalam keluarga dan dunia kerja. Renald juga menekankan bahwa pentingnya soft skill dan pemahaman lintas budaya yang dimiliki perempuan dapat dicapai melalui pendidikan yang berorientasi pada masa depan. Hal tersebut memperkuat argumen bahwa pendidikan pemberdayaan perempuan harus bersifat holistik dan kontekstual. Selanjutnya, urgensi pendidikan pemberdayaan perempuan pada zaman sekarang. Yang dikutip dari Khairunisa dan Syahidin yang menjelaskan bahwa pada era globalisasi dan digitalisasi, perempuan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, pendidikan pemberdayaan perempuan menjadi sangat mendesak. Pendidikan ini tidak hanya memberikan kemampuan dasar, tapi juga membekali perempuan dengan keterampilan hidup atau life skills, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dijelaskan juga menurut Dr. Haja Siti Nurjanah Johantini, sebagai Ketua Umum PP Aisyah, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Beliau juga menekankan pentingnya membangun karakter perempuan yang kuat, berani, dan memiliki integritas tinggi untuk menghadapi perubahan sosial dan budaya. Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan juga berdampak langsung pada pembangunan ekonomi dan sosial. Perempuan yang terdidik cenderung memiliki produktivitas kerja lebih tinggi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta lebih mampu menyuarakan hak-haknya di ruang publik. Selanjutnya, contoh pendidikan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa contoh nyata pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu lembaga Aisyah yang merupakan organisasi otonom perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. Aisyah telah lama mengelola berbagai bentuk pendidikan untuk perempuan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga pendidikan tinggi. Selain pendidikan formal, Aisyah juga aktif dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan sosial berbasis komunitas perempuan. Selanjutnya yaitu Sekolah Diniyah Putri yang didirikan oleh Rahman El Yunisyah di Padang Panjang pada tahun 1923. Sekolah tersebut merupakan pelopor pendidikan agama modern bagi perempuan di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan serupa. Sekolah ini juga mengintegrasikan pendidikan agama, keterampilan hidup, dan kesadaran sosial dalam kurikulumnya, sehingga melahirkan perempuan-perempuan yang berdaya dan berwawasan luas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manajemen pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama. Yang pertama, ada manajemen pendidikan. Manajemen pembelajaran dalam pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama mencakup perencanaan kurikulum yang integratif, penggunaan metode pembelajaran partisipatif, serta evaluasi yang menekankan aspek afektif dan spiritual.
Kurikulum harus memuat nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai ini bagi guru atau fasilitator. Juga sangat penting agar mereka mampu menjadi role model moderasi beragama. Mereka perlu memahami isu-isu keagamaan kontemporer, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, serta mampu menangani perbedaan pandangan secara bijak. Penggunaan media digital dan literasi informasi juga harus dimasukkan dalam strategi pembelajaran, agar peserta didik mampu menghadapi tantangan era informasi. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan mencakup proses penerimaan peserta didik, pembinaan karakter, serta layanan bimbingan dan konseling yang berbasis nilai-nilai moderasi. Lembaga pendidikan harus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi semua perempuan tanpa diskriminasi. Program-program seperti mentoring, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai sangat mendukung pembentukan karakter moderat. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen kepegawaian. Pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan aspek profesionalitas, kompetensi keagamaan, serta integrasi moral. Setiap tenaga pendidik atau pelatih harus mendapatkan pelatihan berkala mengenai moderasi beragama, pengembangan kurikulum inklusif, serta pendekatan pengajaran berbasis gender. Selain itu, lembaga dapat menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi moderasi beragama bagi tenaga pendidik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki visi yang sejalan dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia dalam lembaga pendidikan harus mendukung pembelajaran yang inklusif, aman, dan nyaman bagi perempuan. Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium keterampilan, serta ruang konseling harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik perempuan. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi aspek penting. Penyediaan akses internet, perangkat komputer, dan platform pembelajaran daring memungkinkan perempuan yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap mengakses pendidikan secara fleksibel dan berkelanjutan. Baik, yang kelima ada manajemen keuangan. Sumber pembiayaan lembaga pendidikan pemberdayaan perempuan dapat berasal dari pemerintahan, lembaga donor, zakat, infak, sedekah, serta kontribusi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Laporan keuangan yang terbuka dan audit internal secara berkala menjadi indikator penting dalam manajemen keuangan yang sehat. Lembaga juga dapat mengembangkan unit usaha produktif seperti koperasi perempuan, pelatihan keterampilan yang berorientasi pasar, atau jasa konsultasi keagamaan dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah kami paparkan bahwa manajemen pengelolaan lembaga pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama merupakan pendekatan komprehensif yang menyatukan aspek pendidikan, spiritualitas, kesetaraan gender, dan toleransi dalam satu kesatuan visi. Melalui pengelolaan yang baik
di aspek pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta keuangan. Lembaga pendidikan dapat menjadi motor perubahan sosial yang memberdayakan perempuan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Investasi pada pendidikan perempuan tidak hanya mengangkat harkat dan martabat perempuan, tetapi juga memperkokoh pondasi bangsa yang beradab dan berkeadilan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.